Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tasya Putri Pratama dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan IPA kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktikum struktur fungsi hewan dan tumbuhan berkaitan dengan reproduksi vegetatif buatan stek batang pada bunga mawar atau yang lebih kita kenal dengan nama ilmiah Rosa sp. Sebelumnya, mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai reproduksi vegetatif buatan di Google Plants. Menurut Google Plants, reproduksi vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa adanya penyatuan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Sedangkan, reproduksi vegetatif buatan adalah reproduksi secara vegetatif yang terjadi karena adanya bantuan tangan manusia. Contohnya seperti stek, cangkok, okulasi, dan sambung. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam mengenai stek. Yuk kita cari tahu lebih lanjut mengenai stek batang di Google Plants. Menurut Google Plants, stek adalah reproduksi vegetatif suatu tumbuhan dari potongan batang, dahan, daun, atau ranting yang kemudian ditanam. Bila bagian tumbuhan yang di stek adalah batang, maka disebut dengan stek batang. Umumnya, stek batang dilakukan pada tumbuhan berbunga, misalnya seperti mawar. Selanjutnya, yuk kita cari tahu lagi mengenai bunga mawar di Google Plants. Menurut Google Plants, bunga mawar merupakan famili Rosaceae yang memiliki bentuk, warna, dan wangi yang khas. Adapun klasifikasi bunga mawar merah adalah sebagai berikut. Kingdomnya sendiri yaitu Plantae, divisio Spermatophyta, kelas Dicotyledonnae, ordo Rosenales, famili Rosaceae, genus Rosa, dan spesiesnya sendiri yaitu Rosa sp. Nah, selanjutnya, yuk kita cari tahu alasan pemilihan metode stek batang untuk memperbanyak bunga mawar di Google Plants. Menurut Google Plants, ada beberapa alasan mengapa kita harus memilih metode stek untuk memperbanyak bunga mawar. Yang pertama, melalui metode ini dapat dihasilkan individu baru yang bersifat identik seperti induknya. Yang kedua, metode ini menghasilkan jumlah individu yang banyak namun dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, metode ini memiliki angka keberhasilan yang relatif tinggi. Yang keempat, metode ini dapat menghemat biaya dan lahan. Dan yang terakhir, metode ini sangat mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, yuk kita cari tahu bagaimana cara melakukan stek batang di Google Plants. Nah, adapun alat yang diperlukan untuk melakukan stek batang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada obeng, yang ketiga ada pisau, yang keempat ada kompor, dan yang kelima ada sendok. Sementara, bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama tanah, yang kedua lidah buaya, yang ketiga api, yang keempat wadah plastik, yang kelima tanaman mawar, dan yang terakhir ada air. Langkah pertama, obeng dipanaskan di atas api kompor hingga panas. Langkah kedua, wadah plastik dilubangi dengan obeng panas. Langkah ketiga, tanah dimasukkan ke dalam wadah plastik dengan menggunakan sendok. Langkah keempat, batang tanaman mawar dipilih dan dipotong dengan menggunakan gunting. Langkah kelima, cabang dan daun pada batang mawar dipotong dengan menggunakan gunting. Langkah kelima, batang mawar dipotong sepanjang sejengkal tangan dengan menggunakan gunting. Langkah keenam, kedua ujung batang dipotong menyerong dengan menggunakan gunting. Langkah ketujuh, lidah buaya dipotong dengan menggunakan pisau. Langkah ke-8, salah satu ujung batang dimasukkan ke dalam potongan lidah buaya. Langkah 9, tanah dalam wadah plastik dilubangi dengan jari. Langkah ke-10, batang mawar ditanam di dalam tanah. Langkah terakhir, tanaman mawar yang sudah di-stek disiram dengan air. Nah, yang terakhir, yuk kita cari tahu bagaimana hasil pengamatan stek batang mawar yang telah dilakukan. Nah, pengamatan ini dilakukan pada tanggal 21 hingga 29 Mei 2021. Pada hari kedua dapat terlihat bahwa mulai muncul mata tunas. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan lidah buaya pada salah satu ujung batang mawar. Dari hari keempat hingga hari ke-8 tidak terjadi perubahan yang signifikan. Yang terlihat hanyalah perubahan warna mata tunas menjadi lebih tua. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai bertemu di video selanjutnya.